Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku yang mulia, apa yang kita lakukan sekarang yaitu belajar, membaca, menulis, berdiskusi, melakukan tafakur, merenungkan, menganalisa, itu sesuatu yang sangat berharga yang akan memudahkan periode kehidupan setelah itu. Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun kemudian Anda akan naik level. Dalam proses pembelajaran, level Anda naik ke tingkat yang lebih advance, ke S2, ke tingkat S3 misalnya. Nah, kalau Anda belajar dengan serius, disiplin, dengan memaksimalkan seluruh potensi Anda, maka Anda akan lebih mudah menguasai pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bukan hanya dalam urusan pelajaran, juga kehidupan karir Anda, apakah sebagai profesional, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai manajer, sebagai leadership, sebagai organisator, aktivis, apapun. Kalau Anda dalam periode belajar ini serius, sungguh-sungguh, banyak berdoa, banyak bersedekah demi mencari ilmu, bertafakur, beristirahat yang baik, olahraga, berjemur, memakan nutrisi yang baik, berpuasa dalam proses belajar ini, maka karena Anda sebetulnya sedang melatih emosi Anda, karena kita sebetulnya sedang melatih kecerdasan emosional kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan kreativitas kita, kecerdasan kinestik kita, kecerdasan dan berbagai multi kecerdasan, maka kehidupan selanjutnya akan mudah, akan menjadi ringan dan enteng, sehingga akan terus melaju ke level-level periode kehidupan yang lebih tinggi yang akan mengantarkan Anda pada kesuksesan. Namun jika pada hari ini, detik ini, dalam suasana ini, Anda tidak disiplin, kita tidak disiplin, kita belajar asal-asalan, tidak membaca, tidak menulis, tidak menganalisa, menghabis-habiskan waktu, hanya bermain saja, menyia-nyiakan waktu, hanya melamun, tidak mengaktualkan akal dan potensi Anda, tidak mengaktualkan seluruh potensi yang telah Allah berikan kepada Anda, maka level berikutnya, alih-alih menjadi sebuah petualangan yang menarik, petualangan pembelajaran yang menarik, yang menantang, petualangan karir yang menantang, yang menarik, petualangan bisnis yang lebih mudah, yang lebih menantang bagi Anda, berubah akan menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang stressful, sesuatu yang membuat kita depresi. Karena kita belum mempersiapkan, kita tidak menyiapkan diri kita untuk menghadapi, untuk menerima limpahan-limpahan energi, limpahan-limpahan ilmu, limpahan-limpahan pengalaman, limpahan-limpahan karir dan sebagainya. Maka alih-alih kita akan menikmati dalam proses pembelajaran yang lebih tinggi, dalam proses bisnis yang lebih tinggi, dalam proses karir yang lebih mulia, kita malah menderita, terpuruk, karena kita tidak mampu, kita lemah dalam meraup, menerima limpahan-limpahan yang luar biasa itu. Hati kita kalau tidak dibersihkan, maka kita sulit menerima limpahan-limpahan hujan rahmat, kasih sayang Tuhan. Karena itu persiapkanlah dari sekarang, karena apa yang Anda persiapkan itu akan berharga pada level berikutnya. Jangan sampai level berikutnya semakin membebani Anda, membebani kita semua. Salah satu hal yang harus kita lakukan dengan segala kelemahan kita, dengan segala kealfaan kita, adalah kita menginternalisasikan sifat takwa. Karena takwa, ittaqullaha yu'allimukumullah, dengan takwa kita akan mendapatkan ilmu, dengan takwa kita akan dekat dengan Allah, innallaha ma'al muttaqin. Dengan takwa kita akan dicintai Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Dan dengan takwa kita akan mendapatkan hidayah, hudal lil muttaqin. Itu ayat-ayat Al-Quran. Namun dengan takwa juga kita akan mendapatkan rezeki. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah mengatakan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 Allah mengatakan, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, makhrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gangguan yang terbesar menurut saya bagi para pelajar, bagi santri, bagi mahasiswa adalah gangguan atau godaan dari setan. Al-Quran sendiri menyebut setan sebagai musuh yang nyata, aduwwum mubin. Kata-kata keterangan mubin, nyata, itu menunjukkan bahwa Al-Quran juga serius, agar manusia selalu memperhatikan, waspada dengan jebakannya, dengan triknya, dengan tipuannya, dengan perangkapnya yang bervariasi dan luar biasa, hari per hari, jam per jam, detik per detik. Karena setan itu tahu kelemahan kita. Setan mempelajari kita dari sejak kita lahir sampai kita mati. Setan berusaha menggoyangkan iman kita, melemahkan iman kita, agar kita lupa kepada Tuhan, lupa istighfar, lupa bertaubat. Setan sendiri sudah bersumpah dengan nama Tuhan. Dalam Al-Quran diabadikan bahwa setan bersumpah atas nama Tuhan, bahwa dia akan menyesatkan manusia. Setan sebetulnya dari sisi lain lemah untuk menggoda manusia. Kalau manusia tidak memberi ransum, tidak memberikan makanan, ransum setan yang membuat setan kemudian mendekati kita, terus-terusan menggoda, menekan kita, memalingkan kita, adalah ketika kita mengikuti keinginan-keinginan yang rendah, yaitu yang disebut dalam istilah agama dengan hawa nafsu. Siapapun tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan yang rendah. Misalnya keinginan makan. Kalau kita menikmati makanan sebagai kenikmatan, itu bisa jadi mendatangkan setan. Tapi kalau kita makan agar kita kuat ibadah, agar kita kuat bekerja, kuat belajar, kuat melakukan kebaikan, maka itu bukan hawa nafsu, itu adalah wasilah agar kita berbuat baik. Demikian juga misalnya minum, atau misalnya kalau yang sudah berkeluarga, dia ingin berhubungan dengan istri, bukan semata-mata untuk menikmati hubungan seksual, tapi dalam rangka melahirkan keturunan anak yang soleh. Namun kalau kita sudah terbiasa terus-menerus mengikuti hawa nafsu kita, membiarkan kita menginginkan yang rendah-rendah, setan mulai masuk. Jadi salah satu strategi bagi pelajar, bagi mahasiswa, bagi santri, termasuk juga bagi saya, adalah marilah bersama-sama kita menahan diri untuk tidak mengikuti keinginan yang rendah, walaupun sedikit pun, walaupun hanya sebentar. Karena kita seperti membuka pintu setan untuk masuk. Dan kalau setan sudah masuk, kita tidak bisa berdaya lagi, tidak bisa menguasai diri. Yang kedua, salah satu strategi agar kita tidak terjebak oleh tipuan setan adalah membaca Al-Quran. Wa idza qara'tumul Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah dari godaan setan. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Menurut tafsir falsafi, salah satu maknanya, arti dari ayat itu adalah bahwa hanya orang-orang yang bisa, yang terbiasa, yang ahli Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, yang bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-seringlah dekat dengan Al-Quran, sering-seringlah merenung Al-Quran, merenungkan, mentadaburi Al-Quran, mencintai Al-Quran. Pagi membaca Al-Quran 1 lembar misalnya, siang 1 lembar, dan sebelum tidur 1 lembar, maka saat itulah kita bisa meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Kalau kita sudah meminta perlindungan kepada Allah dari setan, insya Allah Allah akan melindungi kita, karena hanya Allah lah yang bisa melindungi kita dari jebakan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.